Yang ketiga, sahabat sekalian, tips untuk memilih seorang pemimpin maupun anggota legislatif adalah kita melihat siapa partai pendukungnya. Ini sangat penting. Teringat dengan kisah Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau suatu ketika berziarah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengucapkan salam, Imam As-Suyuti saat membaca ayat ini, beliau menafsirkan dan menyampaikan sebuah hadis, kama takunu kadzalika yu'ammaru alaikum. Bagaimana kondisi kalian, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus pemimpin di tengah-tengah kalian. Artinya, kalau kondisi kita tidak soleh, maka Allah akan mengutus pemimpin yang tidak soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mubarak Azhari, semoga selalu sehat. Semoga aktivitas dan hajatnya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah setia mampir di channel kami. Semoga mendapatkan tambahan pengetahuan dan semoga menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Video kita kali ini adalah bagaimana tips memilih seorang pemimpin. Yang pertama, pilihlah pemimpin yang soleh, yang baik. Ibaratnya, kalau dia sudah baik di dalam keluarganya, baik terhadap anak istrinya, tentu dia akan jauh lebih baik kepada orang-orang yang dipimpinnya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi panutan di tengah keluarga dan di masyarakat. Teringat dengan sebuah kisah yang mungkin pernah sahabat mendengarnya. Umar bin Khattab suatu ketika pernah didatangi seseorang dari Azerbaijan yang membawakan hadiah manisan. Hadiah yang sangat mahal, makanan mahal begitu ya. Tapi ternyata setelah tiba di hadapan Umar bin Khattab, Umar bertanya kepada pengantar tersebut, apakah di daerah kamu manisan seperti ini dimakan, dikonsumsi oleh seluruh rakyat atau hanya kalangan tertentu saja? Ternyata dijawab hanya kalangan tertentu saja. Umar bin Khattab menyampaikan bahwa di Madinah, di tempat kami ini, apa yang kami makan itu pun yang dikonsumsi oleh rakyat kami. Kalau rakyat kami memakan daging, barulah kami juga boleh memakan daging. Begitu baiknya Umar bin Khattab hingga memperhatikan rakyatnya. Beliau tidak tega, beliau makan makanan yang lezat, yang enak, sementara ada rakyatnya, masyarakatnya yang justru kelaparan dan mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak layak. Nah, yang kedua sahabat sekalian, kembali ke diri kita, yaitu bebaskan diri kita dari kepentingan pribadi saat memilih calon pemimpin atau memilih calon anggota legislatif. Sebab kalau setiap orang berpikir dengan kepentingan pribadinya, justru akan muncul kotak-kotak nantinya, kubu-kubu nantinya. Saya memilih ini karena saya ingin suatu saat kampung saya, desa saya bisa lebih maju daripada yang lain. Jalan-jalanan di sini bisa teraspal, kemudian listrik bisa masuk dan seterusnya. Tapi sebaiknya kita memilih seorang pemimpin dengan mengedepankan dalam diri kita, saya memilih dia karena saya ingin daerah ini bisa sejahtera secara keseluruhan. Yang ketiga sahabat sekalian, tips untuk memilih seorang pemimpin maupun anggota legislatif adalah kita melihat siapa partai pendukungnya. Ini sangat penting. Teringat dengan kisah Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau suatu ketika berziarah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengucapkan salam, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, beliau pun menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ha ana ibnu ammika qad jaa. Ya Rasulullah, inilah saya, anak atau keturunan dari pamanmu telah datang menziarahimu. Tidak lama kemudian di sudut yang lain ternyata ada Imam Ali Zainal Abidin, keturunan dari Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, juga datang berkunjung dan menziarahi kubur Rasulullah. Setelah beliau mengucapkan salam, beliau pun menyampaikan, ya Rasulullah,
ha ana ibnuka qad jaa. Ya Rasulullah, inilah saya, keturunanmu, anakmu, cucumu yang telah datang kepadamu. Mendengar ini Harun ar-Rasyid tersenyum dan tidak ada perasaan sedikit pun. Tidak ada perasaan iri maupun hasud. Ternyata seseorang di samping Harun ar-Rasyid membisikkan kepada beliau, wahai khalifah, dengar suaranya begitu besar. Seakan-akan dia ingin menyampaikan bahwa dialah yang berhak menjadi khalifah. Mendengarkan hal itu, dalam riwayat disebutkan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid memenjarakan beliau. Namun ternyata di akhir kisah, beliau membebaskan karena beliau menyadari semua itu adalah atau hanyalah fitnah belaka. Ini sangat penting sahabat. Orang baik sekalipun kita melihat siapa yang mengusungnya. Kemudian sahabat sekalian, tips selanjutnya adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tusallid alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ada doa seperti itu. Ya Allah, janganlah Engkau berikan kami seorang pemimpin, yaitu seseorang yang tidak takut kepadamu dan tidak menyayangi kami. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan orang-orang yang zalim menjadi teman, menjadi pendukung satu sama lain, diakibatkan dari apa-apa yang mereka kerjakan. Imam As-Suyuti saat membaca ayat ini, beliau menafsirkan dan menyampaikan sebuah hadis, kama takunu kadzalika yu'ammaru alaikum. Bagaimana kondisi kalian, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus pemimpin di tengah-tengah kalian. Artinya, kalau kondisi kita tidak soleh, maka Allah akan mengutus pemimpin yang tidak soleh. Kemudian yang terakhir sahabat sekalian adalah bertawakal kepada Allah saat hari H. Usahakan tidak golput ya, rugi suara kita. Pilihlah sesuai hati nurani dan sesuai kriteria-kriteria bagaimana memilih pemimpin yang adil, yang baik. Toh apa yang kita lakukan juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya tutup dengan perkataan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, pemimpin yang baik itu adalah seseorang yang belum diangkat sebagai seorang pemimpin, dia berbaur di tengah masyarakat, dia bisa memberikan solusi di tengah masyarakatnya, padahal dia bukan pemimpin. Pada saat dia diangkat sebagai seorang pemimpin, dia pun berbaur, dia pun bergaul dengan masyarakat seolah-olah dia bukan pemimpin mereka. Oke sahabat sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan share pendapat kalian di kolom komentar untuk melengkapi atau untuk mengoreksi apa yang saya sampaikan jika dalam penyampaian ini ada hal-hal yang keliru atau tidak sesuai dengan tips memilih seorang pemimpin. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya dan kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.